Sobat Siloam, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama YouTube channel Siloam Hospitals. Kali ini bersama saya Ita Sedana. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang uterine fibroid. Di sebelah saya sudah hadir Dr. Adi SPOG, spesialis obstetrik dan ginekologi. Hai Dr. Adi, apa kabar? Baik Mbak. Dan sekarang kita akan membahas sedikit dok tentang uterine fibroid. Benar. Nah, apa sih itu uterine fibroid? Dok? Saya baru denger nih. Jadi uterine fibroid itu lebih sering dikenal di masyarakat kita sebagai sebutan myom. Di mana myom ini adalah pertumbuhan dari otot rahim. Jadi sehingga ukuran rahim akan semakin membesar. Di mana fibroid ini 80-90% bersifat jinak. Jarang sampai mengarah suatu ke arah keganasan. Untuk mendiagnosis jika wanita memiliki suatu myom atau tidak, perlu dilakukan suatu pemeriksaan dini. Yang paling standar adalah ultrasound, USG. Berarti myom itu adalah benjolan di rahim bersifat jinak, itu yang saya tangkap ya dok ya. Tapi boleh tahu nggak dok apa penyebabnya dok? Ya, untuk saat ini myoma itu penyebabnya tidak diketahui. Tetapi sangat berhubungan dengan hormon estrogen. Maka myom sering disebut sebagai tumor estrogen dependent, di mana myom inilah tumor ini sangat tergantung pada hormon estrogen. Nah, karena tidak diketahui penyebab spesifiknya, lalu apa saja yang menjadi faktor risiko sehingga seorang wanita bisa terkena dok? Untuk myom sendiri ini karena faktor penyebab yang tidak tahu etiologinya, tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kenapa wanita bisa terkena myom ini. Oke, apa saja? Dimana yang paling sering itu ya paling terutama kalau pada usia yang reproduktif, dimana secara teori usia 20-40 tahun. Dimana saat itu tuh hormon estrogen pada wanita pada saat masih puncak-puncaknya. Sehingga risiko untuk terkena myom ya cukup lumayan tinggi. Yang kedua, kalau seumpama di keluarga pasien itu atau wanita itu pernah terkena myom, sehingga risiko kena pun akan lebih tinggi. Genetik berarti ya dok ya? Seperti genetik. Yang kedua, seperti wanita yang bertiga belum pernah punya anak, belum pernah hamil, risiko lebih tinggi. Atau pada wanita yang konsumsi kedelai atau soya berlebihan, itu risiko lebih tinggi karena banyak mengandung hormon estrogen. Betul. Nah dok, terus gejala-gejala yang paling sering dirasakan oleh seseorang menderita myom itu apa dok? Nah, sebenarnya pada pasien-pasien myom terkadang bisa asimptomatik tanpa gejala. Tanpa gejala. Ya, itu semua tergantung dari ukuran myom. Oke, semakin besar ukuran myom itu akan semakin terasa keluhannya. Tapi yang paling sering terjadi keluhan itu adalah pendarahan yang hebat saat menstruasi. Atau siklus haidnya dia memanjang, yang biasa normal 3-5 hari, tapi terjadi pendarahan sampai bisa 7 hari, 2 minggu, itu paling sering. Nah, sudah menjadi indikasi juga ya dok indikasi kemungkinan. Kedua, paling sering keluhannya itu adalah karena myom seperti suatu benjolan ya di rahim, itu akan membuat seperti pressure effect, efek penekanan. Jadi dia akan menekan kantung kencing ke depan dan ke rektum bagian belakang, sehingga tuh pasien seperti sering kencing atau kadang-kadang konstipasi, susah BAB. Ya. Tapi kalau masih ukuran sangat kecil, kadang-kadang pasien itu tidak merasakan apa-apa sampai dia melakukan check up rutin, baru dia ketahuan. Nah dok, yang namanya myom itu kan tadi dokter sebutkan sangat erat kaitannya dengan hormon estrogen, yang mana itu yang saya tahu hormon yang berkaitan dengan kehamilan dan wanita ya pastinya ya. Lalu bagaimana jika seorang wanita yang sudah menikah, kemudian dia juga memiliki myom dan ingin hamil, apakah itu berefek dok? Dan bagaimana jika wanita tersebut sudah hamil dan juga ada myomnya? Gitu. Nah ini pertama, pada pasien yang sudah menikah dan ternyata wanita itu memiliki myom, memang chance untuk bisa hamil agak sedikit rendah. Tetap bisa hamil. Kenapa agak rendah? Karena dengan adanya myom, itu akan bisa menekan saluran telur, tuba fallopiae. Nah, oleh karena saluran telur tertekan, tersumbat, sehingga bertemunya sperma sama sel telur itu akan terganggu. Jadi untuk terjadinya proses kehamilan atau pembuahan ya agak susah. Chance-nya jadi rendah agak rendah. Itu pertama. Nah, memang kalau pada pasangan yang sudah menikah lebih dari 1 tahun, punya myom,
disarankan sih lebih bagus untuk diangkat. Diangkat. Ya, karena dengan diangkatnya miom itu sehingga untuk proses pembuahan atau konsepsi akan lebih mudah. Karena kan saluran telurnya akan lebih terbuka dia. Betul. Jadi akan chance-nya akan lebih tinggi. Dan kedua, jika pasangan itu ternyata sudah hamil duluan sebelum tindakan pembedahan, sebenarnya sih pada dasarnya tidak apa-apa. Tetapi pasien itu termasuk golongan kehamilan resiko tinggi. Iya. Karena hamil dengan miom. Ya. Nah dok, saya dengar tindakan pembedahan saat ini ada yang namanya minimal invasive surgery ya dok ya. Jadi bukan seperti yang zaman-zaman dulu yang open surgery ya. Dokter boleh jelaskan nggak tentang hal itu? Memang sih untuk saat ini tindakan pembedahan ada yang lebih less invasif. Jadi memang saat dulu kita untuk melakukan suatu tindakan di ginekologi kita harus melakukan open surgery. Jadi kayak seperti orang bilang dibelah, incisinya lebar. Nah sekarang kita ada satu metode baru, kita menggunakan suatu teknik minimal invasive surgery yang biasa kita dengar sebagai tindakan laparoskopik. Laparoskopi. Ya, di mana tindakan ini kita menggunakan 4 incisi kecil, di mana ukurannya 1 sampai 2 cm. Nah, dengan tindakan laparoskopi ini, pasien pertama keuntungannya less bleeding. Less bleeding. Saat operasi. Nanti saat post operasinya pun di ruangan less pain. Jadi nyeri post operatif lebih kecil ya. Dan rawat inapnya pun lebih singkat. Terkadang 1 hari setelah operatif pasien sudah bisa pulang. Jadi sih menurut saya dengan adanya metode laparoskopik ini minimal invasive surgery, saya kira sih pasien tidak perlu takut untuk melakukan tindakan pembedahan. Karena kan mindsetnya kita selalu berpikir kalau operasi itu selalu pembedahan, open. Tapi sekarang kita sudah mempunyai suatu teknik yang baru. Sehingga untuk melakukan tindakan pembedahan pada laparoskopi itu miom akan lebih bagus hasilnya dan lebih nyaman lah buat pasien sebenarnya. Wah dok, terima kasih banyak untuk informasinya, sangat-sangat memberikan manfaat sekali, khususnya kepada kami kaum wanita ya. Terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Nah demikian video kali ini, please feel free untuk subscribe, like, and comment. Salam sehat, bye!